larangan itu haram, ya, tidak dibolehkan karena hukum asal dari larangan adalah haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, yaitu pembahasan masih dalam Kitabus Shalah, bab yang ke-41, bab An-Nahyu an Qiraatil Qur'an fi ruku' was sujud, yaitu bab yang menjelaskan tentang dilarangnya membaca Al-Qur'an ketika ruku' dan sujud. Hadis ini dari Abdullah bin Abbas, yaitu hadis yang ke 1074 ya, dari kitab Riyadhus Shalihin, dari kitab Sahih Muslim, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kasyafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sitarah wan nasu sufufun khalfa Abi Bakrin radhiyallahu taala anhu faqala ayyuhan nas innahu lam yabqa min mubashshiratin nubuwah illa ar-ru'ya as-salihah yaraha al-muslim aw tura lahu ala wa inni nuhitu an aqra al-qur'ana raki'an aw sajidan fa amma ar-ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb azza wa jalla wa amma as-sujud fajtahidu fi ad-du'a faqaminun ay yustajaba lakum. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW membuka tabir, sedangkan manusia ketika itu atau para sahabat semuanya di belakang Abu Bakar, ya, salat. Ini ya, ketika Rasulullah SAW sakit meninggal tentunya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wahai manusia, sungguhnya tidak tersisa dari kenabian ya, kecuali mubasysyirat, yaitu tidak tersisa dari berita kabar gembira dari kenabian itu kecuali ar-ru'ya as-salihah, kecuali mimpi yang baik yang dilihat oleh seorang muslim atau diperlihatkan baginya. Ketahuilah bahwasanya aku dilarang untuk membaca Al-Quran ketika ruku' dan sujud. Adapun ketika ruku' maka agungkanlah Allah SWT, dan ketika sujud maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Maka hal yang demikian kemungkinan akan diijabah bagi kalian. Dalam hadis ini Rasulullah SAW atau Abdullah bin Abbas menceritakan ketika Rasulullah SAW ya, sakit ketika menjelang meninggal, maka beliau tidak mampu salat ke masjid. Kemudian yang menjadi imam adalah Abu Bakar. Kemudian suatu ketika Nabi membuka penutup kamar beliau sehingga beliau bisa melihat orang yang ada di masjid.
ya dari rumah Aisyah tentunya, karena rumah Aisyah yang paling dekat dengan masjid. Maka kemudian beliau bersabda bahwasanya berita kenabian itu tidak tertinggal lagi, atau berarti sudah selesai. Tidak ada yang tertinggal kecuali hanya ru'ya as-salihah, yaitu mimpi yang baik yang dilihat oleh seorang muslim. Maka mimpi yang baik itu adalah suatu hal yang bagian dari kenabian, ya, bagian dari kenabian. Tapi bukan berarti orang yang melihat mimpi yang bagus menjadi nabi, tidak, karena nabi terakhir adalah Rasulullah SAW. Atau yang diperlihatkan, ya, kepada seorang muslim dari mimpinya, dan Nabi mengatakan, aku, atau ketahuilah bahwasanya aku dilarang oleh Allah SWT untuk membaca Al-Quran ketika dalam keadaan ruku ataupun sujud. Adapun dalam ruku, kata Nabi SAW, agungkanlah Allah SWT, fa'azimu fihi ar-rabb, yaitu agungkan Allah SWT. Wa amma sujud, adapun sujud, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Maka dari hadis ini disebutkan oleh Imam Nawawi bahwasanya fungsi seorang ketika ruku adalah mengagungkan Allah SWT. Maka ruku itu sendiri, gerakan ruku itu adalah pengagungan. Makanya dilarang seorang ruku kepada makhluk, kepada manusia. Ruku itu atau membungkukkan badan seperti itu adalah hanya untuk Allah, hanya untuk Allah SWT. Maka pengagungan kepada Allah SWT salah satunya adalah dengan ruku. Maka Nabi disuruh untuk mengagungkan Allah ketika ruku, dan dilarang membaca Al-Quran. Ya, bacaan yang dibaca adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi, Subhana Rabbiyal Azim, yaitu Maha Suci Allah SWT yang Maha Agung. Maka kita mensucikan Allah SWT, memuji Allah SWT dengan keagungannya. Nabi mengatakan, fa'azimu fihi ar-rabb, agungkanlah, ya, Allah SWT ketika ruku. Wa amma sujud, adapun ketika sujud, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Maka sujud adalah tempat seorang untuk berdoa. Dan dalam hadis ini disebutkan, ya, larangan seorang untuk membaca Al-Quran, ya, ketika ruku ataupun sujud. Maka membaca Al-Quran hanya ketika berdiri, ya, baik itu Al-Fatihah ataupun surah yang lainnya. Kemudian juga faedah dari hadis ini bahwasanya seorang ketika dia bersujud kemudian berdoa, atau berdoa ketika sujud, maka itu adalah salah satu tempat yang mustajab. Karena Nabi mengatakan di akhir hadis, faqaminun ayyustajaba lakum, maka hal yang demikian akan lebih besar atau lebih dekat kepada dikabulkannya doa. Imam Nawawi mengatakan, faqaminun diantara artinya adalah jadirun atau hakikun, artinya benar atau layak atau pantas untuk diterima doanya. Itu seorang ketika dia bersujud, faqaminun artinya sangat pantas doanya untuk dikabulkan oleh Allah SWT. Hadis selanjutnya juga dari Abdullah bin Abbas, ini dibawakan oleh Imam Muslim di sini, ya, dengan redaksi yang mirip, ya. Qala kasyafa Rasulullah SAW as-sitra wa ra'suhu ma'subun min fi maradihi alladhi mata fihi. Faqala Allahumma hal ballaghtu 3 marrat. Innahu lam yabqa min mubasyiratin nubuwah illa ru'ya as-salihah yarahal abdu as-salih aw tura lahu. Riwayat ini juga dari Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW membuka tabir, ya, penutup jendela
yang membatasi rumah Nabi dengan masjid. Ketika itu kepala Rasulullah SAW ya sedang dibalut ya, ketika sakit menjelang meninggal. Maka Nabi mengatakan, ya Allah, sungguh aku telah menyampaikan risalah ini 3 kali. Kemudian Nabi mengatakan, ya, tidak ada yang tertinggal dari kenabian kecuali hanya ru'ya as-salihah, yaitu mimpi yang baik yang dilihat oleh seorang hamba yang soleh. Ini dalam riwayat ini jelas-jelas disebutkan tadi ya, ketika Nabi mengatakan itu ketika Nabi SAW dalam keadaan sakit ya menjelang meninggal. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya ru'ya as-salihah itu dilihat oleh al-abdu as-salih, yaitu hamba Allah yang saleh. Kemudian hadis selanjutnya dari Abdullah bin Hunain an abihi annahu sami'a Aliya ibni Abi Talib yaqulu nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qiraatil Qur'an wa ana raki'un aw sajidun. Dari Abdullah bin Hunain dari bapaknya bahwasanya beliau mendengar Ali bin Abi Talib berkata, Rasulullah SAW melarangku, kata Ali, untuk membaca Al-Quran ketika aku ruku ataupun sujud. Ini riwayat yang menguatkan hadis Abdullah bin Abbas, yaitu larangan membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Kemudian juga ya, riwayat setelahnya juga dari Abdullah bin Hunain ya, dengan redaksi yang sama. Kemudian riwayat selanjutnya juga di sini disebutkan dari Abdullah bin Abbas ya. Jadi ada beberapa riwayat disebutkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas, ada 2 riwayat, kemudian juga 2 riwayat dari Abdullah bin Hunain dari bapaknya yang menceritakan atau menyebutkan bahwasanya Nabi SAW melarang seorang membaca Al-Quran ya, ketika ruku ataupun sujud ya. Di sini disebutkan tadi disebutkan oleh Imam Nawawi, apakah larangan itu haram atau makruh? Maka disebutkan oleh Imam Nawawi bahwasanya ya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya larangan itu haram ya, tidak dibolehkan karena hukum asal dari larangan adalah haram. Sebagian lagi mengatakan bahwasanya larangan itu makruh. Dan kemudian juga disebutkan oleh Imam Nawawi di sini, sebagian ulama mengatakan kalau seandainya seorang membaca Al-Quran ketika ruku ataupun sujud, kalau itu sengaja, maka sebagian ulama mengatakan batal sholatnya kalau dia melakukan itu dengan sengaja ya. Sebagian lagi mengatakan kalau dia Imam Syafi'i mengatakan kalau dia membacanya sengaja atau tidak sengaja, maka dia harus sujud sahwi. Ini menurut Imam Syafi'i. Sebagian lagi mengatakan bahwasanya itu adalah makruh. Maka tentunya di sini perbedaan pendapat para ulama tentang larangan membaca Al-Quran dalam ruku ataupun sujud. Tentunya yang lebih selamat adalah kita tidak membacanya karena memang Nabi melarang.